Tapi yang pertama saya ingin mengucapkan apresiasi kepada DPR sehingga pembahasan APBN dan anti APBN 2026 berjalan dengan lancar dan mulus, dan di dalamnya ada semua, mungkin nggak maksimal tapi optimal, yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di seluruh masyarakat kita. Ada pertanyaan? Subsidi saya lupa angkanya, tapi berapa? Naik nggak dibanding tahun lalu, tapi yang jelas masih ada, masih cukup banyak dan cukup besar. Oh, kalau kita lihat kan ada yang dari Demokrat kalau nggak salah bilang kan harus di manage secara countercyclical. Artinya antara lain dia bilang harus di manage secara bijak dan countercyclical, dalam pengertian gini, kalau ekonominya kekencengan ya nggak usah kebanyakan utangnya, tapi kalau ekonomi butuh stimulus ya kita kasih stimulus dari ekonomi, dan mungkin dalam hal itu akan harus menambah utang. Jadi itu utamanya. Jadi batas-batas utang itu harusnya nggak rigid, tapi tergantung pada kondisi ekonomi. Tapi kalau saya lihat ke depan, harusnya kita nggak akan terpaksa menambahkan utang lebih, karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan kondisi yang dengan APBN yang sama, saya akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Jadi harusnya saya tidak akan ngutang terlalu besar. Mungkin saya perkirakan ada kemungkinan utang yang saya saya terbitkan tidak akan sebesar yang ada di APBN. Nanti kita lihat semester pertama tahun depan gimana realisasi pertumbuhan ekonominya. Saya pikir dengan memanage uang yang betul, yang baik, di mana uang pemerintah tidak mengganggu ekonomi, itu aja udah tambahan sedikit yang signifikan ke pertumbuhan ekonomi, dan otomatis ke pendapatan pajak kita. Kalau saya nggak salah hitung, setiap tumbuh 1%, tambahan tumbuh 1% ekonomi, saya dapat tambahan income sekitar 220 triliun atau lebih. Jadi itu yang kita kejar. Kalau tambah 0,5%, income saya tambah 110 triliun. Jadi itu yang kita kejar nanti. Maaf ya, duluan Pak. Iya, Pak, izinkan terkait defisit, sebelumnya Presiden menargetkan untuk 0% 2 tahun ke depan. Tapi kita lihat APBN yang tahun depan ini angkanya justru naik dari 2,48 jadi 2,68. Nah, ini gimana caranya supaya bridgingnya nanti bisa 0%, Pak? Karena market juga butuh kepastian kan soal itu. Anda tadi dengar Demokrat usulnya apa dari Pak Said? Bijaksana dan kontrol siklikal. Itu tadi. Kalau lagi butuh kita dorong, tapi kalau nggak butuh kita kurangi. Kalau seperti sekarang, keadaan seperti sekarang, saya potong semua. Let's say belanja daerah nggak saya tambah, yang lainnya saya potong. Ketika ekonomi lagi melambat, akibatnya apa? Anda udah lihat kan beberapa minggu yang lalu ada yang mau besar-besaran. Anda mau itu? Jadi si pemerintah harus memikirkan itu juga. SNP dan lain-lain. Kita butuh stabilitas makroekonomi dan sosial politik untuk membiayai pertumbuhan yang lebih cepat, untuk memberi ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih cepat. Kita harus lebih sedikit sekarang nggak apa-apa, toh masih di bawah 3%, kita jaga di 3% kan. Jadi masih amat prudent. Kalau Anda lihat ya, Anda pernah belajar ekonomi nggak? 3% dan 60% itu berasal dari Maastricht Treaty, ikutan dari Eropa ya. Katanya itu adalah pegangan yang paling strict di dunia. Rasio utang ke PDB nggak boleh dari 60%, rasio defisit ke PDB setiap tahun nggak boleh di atas 3%. Kita masih memegang itu dengan baik sekali, walaupun keadaan seperti sekarang ya, dengan masukan Pak Said dan Pak Yadi juga seperti itu. Kalau Anda bandingkan dengan Eropa gimana? Jerman aja udah hampir 100% ke PDB, Amerika 120% lebih, Jepang 250% katanya. Kita amat prudent. Jadi kalau nanti ada rating agency yang mempertanyakan itu, suruh bandingkan negara-negara yang lain yang maju yang jadi acuan dia. Habis itu suruh bawa cermin. Tapi target 0%-nya, Pak? Ya. Gimana? Tapi kalau target 0% yang diarahkan Presiden itu cara bridging supaya
kita lihat keadaan, kalau mungkin ya mungkin. Saya sedang mencoba mengefisienkan, mengefektifkan pajak dan lain-lain dalam 1 tahun ke depan. Penggelapan segala macam akan kita coba hilangkan dengan secara signifikan. Nanti kita lihat berapa langkah. Kalau udah efisien benar, berapa sih pendapatan pajak kita? Kamu bayar pajak nggak? Bayar, oh, bagus. Jadi gitu. Jadi rencana itu kan rencana. Kalau nggak bisa dijalankan 1 tahun ya nggak apa-apa. Kita geser pelan-pelan. Tapi kita jelas arah kita menuju ke sana. Tapi kalau meleset dikit ya nggak apa-apa. Kenapa? Lihat tuh negara-negara dunia lain semuanya lagi susah kan? Memang kita mau beda sendiri terus hancur. Anda maunya apa? Kalau Anda pilih apa? Nah gitu kan. Jadi harus dukung ya. Just kidding. Silahkan Pak, mau ngapain Pak? Boleh ngomong gitu. Pak Purbaya, Stefano dari Reuters Pak. Oh Anda di mana-mana ya? Kerja Pak. Pak Di istana, di Forcam di sini. Dari Reuters ya? Bapak di mana-mana juga kan? Saya juga di mana-mana juga. Oh gitu ya. Pak, ada 2 pertanyaan Pak. Pertama, Bapak bilang kan ada peningkatan di TKD ya Pak untuk menjaga stabilitas, tapi itu kan tetap lebih rendah dari 2025. Ada upaya lain nggak Pak untuk tetap mereka merasakan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya supaya stabilitas tetap terjaga? Itu yang pertama Pak. Yang kedua satu aja, Pak, yang terakhir Pak. Satu aja. Nanti gue lupa. Ya udah, satu dulu Pak. Ini ada hal yang mungkin belum disadari oleh teman-teman semua. TKD turun, tapi belanja ke daerahnya nggak turun, naik. Jadi dialihkan ke program pemerintah pusat yang dibelanjakan di daerah. Tugas perbantuan, ya. Tugas perbantuan namanya. Itu totalnya mencapai 1.300 triliun dibanding tahun lalu berapa? 1.360. Tahun lalu berapa? Nah, tahun lalu 900, sekarang 1.367. Jadi naiknya 400 triliun sebetulnya secara total di daerah nggak kurang. Cuman kan tetap aja ketika Pemda atau desa kabupaten dan daerah susah menjalankan program, ya mereka agak terganggu seperti kemarin. Tapi secara manfaat tidak kita kurangin. Yang saya lakukan ke depan adalah memastikan yang 1.367 tadi betul-betul dibelanjakan tepat waktu. Jadi kita tidak melupakan ekonomi daerah. Pak Said memastikan saya memperhatikan itu. Jadi bos saya, amal saya terus, jadi aman lah. Siapa ya? Pak, yang kedua itu Pak mengenai berbagi dulu deh sama kawan-kawan yang lain. Yuk. Dari saya apa sih ya? Kemarin kan raker sudah kemarin. Iya. Kawan-kawan semua terima kasih. Hari ini APBN kita untuk tahun 2026 sudah selesai disetujui dalam sidang Dewan Paripurna. Yang paling penting sesungguhnya apa? Ketika pemerintah dengan Badan Anggaran DPR bersepakat pertumbuhan di 5,4%, bagi kami itu adalah fondasi penting untuk terus mengawal visi, mimpi, dan termasuk yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita ke depannya bisa 6, 7, sampai 8%. Namun, Badan Anggaran selalu mengingatkan bahwa pertumbuhan itu 5,4%, pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan. Agar apa? Kita sadari bersama incremental capital output rasio kita masih tinggi. Kita kalah dengan Vietnam. Kita masih berkutat di 6,2. Oleh karenanya dalam Astacita itu baik pendidikan, kesehatan, swasembada pangan, makan bergizi gratis, kalau itu serentak dilakukan dan jalurnya benar tata kelolanya, itu bagian dari game changer agar peningkatan SDM kita akan luar biasa. Satu. Yang kedua, dengan pertumbuhan 5,4%, sungguh-sungguh kami mengharapkan, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah kebebasan yang bertanggung jawab dari sisi aspek pendidikan. Jika kebebasan yang bertanggung jawab dimiliki oleh masyarakat, kemudian pemerintah berkepentingan, berkewajiban
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita dengan tumbuh 5,4%, maka 3 hal pemerintah harus meningkatkan kapasitas rakyatnya lewat pendidikan, kesehatan. Sehingga rakyat bisa melakukan sesuatu, kata Amartya Sen, kemudian menjadi sesuatu, melakukan sesuatu, dan mendapatkan kehormatan. Inilah nilai tertinggi yang akan didapat oleh masyarakat dalam konteks kita berbangsa dan bernegara yang dibungkus oleh APBN kita untuk tahun 2026. Hasanah kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.